Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat Bapak Ibu guru hebat. Perkenalkan saya Hesti Adarani, calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Pohuwato Provinsi Gorontalo. Dalam kesempatan kali ini, saya akan memaparkan modul 2.2 koneksi antar materi dengan topik pembelajaran sosial dan emosional. Adapun tujuan pembelajaran khusus pada modul ini adalah calon guru penggerak melakukan refleksi pengetahuan sebelum, selama, dan sesudah mempelajari modul ini. Pembelajaran sosial dan emosional adalah pembelajaran yang dilakukan secara kolaboratif oleh seluruh komunitas sekolah. Proses kolaborasi ini memungkinkan anak dan orang dewasa di sekolah memperoleh dan menerapkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap positif mengenai aspek sosial dan emosional. 5 kompetensi sosial dan emosional adalah 1. Kesadaran diri, 2. Manajemen diri, 3. Kesadaran sosial, 4. Keterampilan relasi, 5. Pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Adapun pertanyaan pemantik pada koneksi antar materi yakni 1. Apa kesimpulan tentang perubahan pengetahuan, keterampilan, sikap sebagai pemimpin pembelajaran setelah mempelajari pembelajaran sosial dan emosional? 2. Apa kaitan pembelajaran sosial dan emosional yang telah Anda pelajari dengan modul-modul sebelumnya? Adapun kesimpulan tentang perubahan pengetahuan, keterampilan, sikap sebagai pemimpin pembelajaran setelah mempelajari modul pembelajaran sosial dan emosional adalah: tugas pendidik sebagai pemimpin pembelajaran adalah menumbuhkan motivasi mereka untuk dapat membangun perhatian yang berkualitas pada materi dengan merancang pengalaman belajar yang mengundang dan bermakna. Kita merencanakan secara sadar pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang dibutuhkan murid-murid untuk mewujudkan kekuatan potensinya. Guru sangat perlu mempelajari materi pembelajaran sosial dan emosional agar dapat memahami emosi, kesadaran diri, mengelola emosi, manajemen diri, merasakan dan menunjukkan empati kepada orang lain, kesadaran sosial, membangun dan mempertahankan hubungan yang positif, keterampilan relasi, serta membuat keputusan yang bertanggung jawab, pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Hal ini merupakan 5 kompetensi sosial dan emosional yang harus dimiliki dan dipahami. Guru perlu menerapkan 5 kompetensi sosial dan emosional tersebut untuk dapat menciptakan pembelajaran yang aman, nyaman, menyenangkan bagi murid sehingga dapat membentuk murid yang berkarakter, disiplin, santun, jujur, peduli, responsif, proaktif, mendorong anak untuk memiliki rasa ingin tahu tentang pengetahuan, sosial, budaya, dan humaniora. Adapun kaitan pembelajaran sosial dan emosional yang telah dipelajari dengan modul-modul sebelumnya adalah: 1. Sebagai penuntun, guru perlu memahami kompetensi sosial dan emosional anak sehingga dapat menciptakan ekosistem sekolah yang mendorong pertumbuhan budi pekerti dan pengetahuan anak yang selaras dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. 2. Pembelajaran sosial dan emosional dilakukan secara kolaboratif oleh seluruh komunitas sekolah untuk peningkatan sikap positif dan toleransi murid terhadap dirinya, orang lain, dan lingkungan sekolah. Hal ini berhubungan dengan nilai guru penggerak yang kolaboratif dan berpusat pada murid. Sehingga sebagai pemimpin pembelajaran, guru mendorong kolaborasi dan menciptakan lingkungan sekolah yang aman, nyaman, dan suportif untuk muridnya. 3. Pembelajaran sosial dan emosional dapat terwujud jika seorang guru penggerak memiliki visi dan prakarsa perubahan yang menciptakan perubahan budaya positif yang dapat membentuk murid yang berkarakter. 4. Pembelajaran sosial dan emosional membantu seluruh komunitas sekolah untuk mengenali, mengidentifikasi, dan memahami emosi yang dirasakan, sehingga dengan kesadaran penuh berupaya mengontrol diri dalam menciptakan budaya positif yang ada di sekolah. 5. Sebagai pendidik, kita harus paham bagaimana mendesain pengalaman belajar dan lingkungan belajar dengan menanggapi atau merespon kebutuhan belajar murid
agar murid dapat mencapai tujuan pembelajarannya, tetapi juga memperhatikan kebutuhan sosial dan emosional murid. Berikut pertanyaan pemahaman terkait modul 2.2 pembelajaran sosial dan emosional. Sebelum mempelajari modul ini, saya berpikir bahwa kompetensi sosial dan emosional seseorang akan muncul dengan sendirinya dengan pertambahan usia menuju kedewasaan tanpa harus dipelajari secara terarah. Di kelas saya hanya fokus pada pencapaian tujuan pembelajaran yang maksimal dan pada perubahan pola pikir dari murid. Setelah belajar modul ini, ternyata urgensi implementasi kompetensi sosial dan emosional bertujuan untuk menguatkan paradigma dan praktek pembelajaran yang berpihak pada murid. Pentingnya sebagai pendidik mengetahui bagaimana menciptakan pengalaman dan lingkungan belajar yang memperhatikan kebutuhan sosial dan emosional murid, sehingga adanya perkembangan murid secara holistik, bukan hanya intelektual, tetapi juga fisik, emosional, sosial, dan karakter. Berkaitan dengan kebutuhan belajar dan lingkungan yang aman dan nyaman untuk memfasilitasi seluruh individu di sekolah, agar dapat meningkatkan kompetensi akademik maupun kesejahteraan psikologis, ada 3 hal mendasar dan penting yang saya pelajari, yaitu 1. Peningkatan 5 kompetensi sosial dan emosional dari kesadaran diri, manajemen diri, kesadaran sosial, keterampilan relasi, dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. 2. Kesadaran penuh sebagai dasar penguatan 5 kompetensi sosial dan emosional. 3. Implementasi penerapan pembelajaran 5 kompetensi sosial dan emosional bagi murid dan rekan-rekan pendidik dan tenaga kependidikan di sekolah. Perubahan yang akan saya terapkan di kelas dan di sekolah bagi murid-murid adalah 1. Melakukan pembelajaran sosial dan emosional yang terintegrasi dalam praktik mengajar, baik konten pembelajaran maupun strategi pembelajaran. 2. Melakukan pengajaran eksklusif untuk memastikan murid memiliki kesempatan yang konsisten untuk menumbuhkan, melatih, dan merefleksikan kompetensi sosial dan emosional yang sesuai dan terbuka pada keragaman budaya. 3. Menciptakan lingkungan belajar yang tepat serta terkoordinasi untuk meningkatkan pembelajaran akademik, sosial, emosional untuk semua murid. Perubahan yang akan saya terapkan di sekolah bagi rekan sejawat adalah 1. Menjadi teladan. Sebagai pemimpin pembelajaran, guru menerapkan 5 kompetensi sosial dan emosional dalam peran dan tugasnya di sekolah, sehingga dapat menumbuhkan motivasi untuk dapat membangun perhatian yang berkualitas pada materi dengan merancang pengalaman belajar yang mengundang dan bermakna. 2. Belajar, yakni membiasakan merefleksikan kompetensi sosial dan emosional pribadi, mengembangkan pola pikir bertumbuh, memahami tahapan perkembangan anak dan melakukan refleksi diri. 3. Berkolaborasi, yakni mengintegrasikan kompetensi sosial emosional dalam pelaksanaan rapat guru dan membuat komunitas belajar profesional. Demikian pemaparan modul 2.2 koneksi antar materi, pembelajaran sosial dan emosional. Salam semangat Bapak Ibu guru hebat. Terima kasih.